Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Suatu hal yang perlu kita pahami, dan ini adalah merupakan kesepakatan daripada ulama. Ulama sepakat mengatakan fadalatuhu sallallahu alaihi wasallam tahirat. Fadalat saki-baki, sisa daripada baginda. Apakah fadalat dalam bentuk seumpama hingus, najis sekalipun, darah, peluh atau keringat, air mata, ludah, dan yang sejenisnya, itu secara disepakati oleh ulama hukumnya tahir. Itu diantara daripada khususiat Nabi. Jadi najis Nabi tak sama dengan najis kita. Kalau najis kita najis dan kotor, baginda tidak demikian. Macam juga dengan air kecil beliau, beda dengan kita. Kalau dengan kita terkena pakaian kena dibasuh, dan dengan sembahyang kita tidak sah. Dengan baginda tidak seperti itu. Ini diantara daripada khususnya yang Allah bagikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sehingga ada diantara daripada sahabat Nabi, diantara daripada cerita yang diceritakan itulah dengan Ummu Yusuf atau dengan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini adalah pelayan, khadimah yang melayan baginda Nabi SAW di rumah beliau. Pada suatu ketika di tengah malam, dengan beliau tak perasaan. Nabi kita punya kebiasaan kalau di malam hari Nabi kita buang air kecil ke dalam satu botol, dan botol itu diletakkan di ujung atau diletakkan di bawah katil. Jadi Ummu Yusuf tadi itu tak macam mana pada saat bangun malam tanpa disadari karena dahaga dan haus, raba sana raba sini tersentuh botol yang berisi kencing baginda dan langsung diminum beliau. Bagaimana respon daripada baginda setelah Ummu Yusuf tadi itu meminum kencing Rasulullah SAW? Nabi kita bersabda, sehatan ya Ummu Yusuf, sehat kamu. Nabi kita tak kata bid'ah, Nabi kita tak kata haram, Nabi kita tak kata mana boleh macam tu. Awak tak rasa kata timau, kan coba pastikan dulu apa yang awak minum tadi itu. Nabi kita tak cakap macam tu. Nabi kita kata sehatan, sehat kamu seumur hidup. Dikatakan sampai mati daripada kejadian tadi itu, Sayyidatuna Ummu Aiman tidak pernah sakit perut. Satu kejadian Nabi kita dibekam oleh salah seorang sahabat yang bernama Zubair ibn Awam. Bekam kan kita tahu pada masa berbekam darah disedot keluar, disap. Jadi darah tadi itu terkumpul. Nabi kita kata, Zubair, ya Rasulullah, coba tolong dibuang darah ini, tolong dibuangkan. Jadi dengan Sayyidina Zubair tengok darah sudah tersaji dalam mangkok atau juga dalam bekas, maka pada satu tak lama kemudian beliau datang. Nabi kita kata, ada di bang belum? Sudah ya Rasulullah, di tempat yang tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sudah saya amankan di tempat yang tak ada seorang pun yang boleh dapatkan. Nabi kita kata, la'allaka syaribtahu, mungkin saja awak minum kali. Iya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, wailul laka minan nas wa wailul linnasi minka. Maksudnya celaka manusia dengan keperkasaan, kegagahan dan kekuatanmu. Dalam sebuah riwayat, tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang pada jasadnya ada bagian darahkah apakah daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang meminum darah Nabi. Tadi yang meminum kencing Rasulullah SAW, yang merupakan percikan daripada wudhu tidak terhitung ramainya. Yang lebih pelik lagi, orang sekarang mengatakan tabaruk macam tu, ngambil berkas macam tu boleh membawa kepada syirik. Kita tidak menuhankan rambut, tidak menuhankan selendang, tidak menuhankan tongkat, dan tidak meminta kepada ludah atau dengan langsung pamannya daripada baginda. Akan tetapi karena adanya benda-benda tadi itu di tubuh yang senantiasa berbakti, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang senantiasa rukuk, yang senantiasa sujud, yang senantiasa ingat. Nabi kita bersabda, inilah akhsyakum wa atqakum billah. Aku adalah orang yang paling takwa, yang paling khusyuk, dan yang paling tahu tentang Allah Jalla wa'ala. Jadi adanya selendang di badan seseorang yang paling mulia, adanya tongkat dipegang oleh insan yang paling mulia, adanya selepa juga di kaki orang yang paling mulia. Jadi bagi mereka sebagai satu kebahagiaan kalau pada saat dengan aku boleh memperolehnya.
Sehingga ada di antara daripada sahabat Nabi, bahasa kita mungkin tidak ada rasa segan-segan dan mampu tegama meminta baju yang baru saja Nabi kita pakai. Nabi kita mendapatkan selendang atau baju daripada seseorang, Masya Allah, Nabi kita seronok sekali. Memang lawa, cantik, bagus, elok, bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Datang salah seorang sahabatnya Rasulullah, berkelangkah baju itu dihadiahkan atau diberikan kepadaku. Nabi kita jenis orang yang tidak pernah menolak. Nabi kita kata tunggu sesaat. Sahabat marah, apa waktu tak tengok kata itu. Nabi kita terasa seronok sungguh. Itu baru saja Nabi kita dapat. Nabi kita sangat suka sekali, senang sekali dengan baju tadi itu. Contohnya awak minta, awak kan tahu Nabi kita tidak pernah menolak permintaan. Tahu, tapi bukan untuk saya pakai, bukan untuk saya lusukkan. Itu nanti saya akan buat kain kafanku pada waktu aku meninggal. Oh, akhirnya sahabat yang komplain tadi itu, kenapa tidak dengan aku yang buat macam itu? Itu dengan tabaruk, dengan pakaian yang dipakai oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Aba Mahdura pelik. Muadzin baginda yang di Mekah bernama Aba Mahdura. Muadzin Nabi kita yang di Madinah ada dua, Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi Aba Mahdura tadi itu mendapatkan kehormatan, kepala beliau itu pernah disentuh oleh telapak tangan baginda yang mulia pada masa beliau masih kanak-kanak. Entah berapa puluh tahun berikutnya, setelah beberapa puluh tahun setelahnya, jadi tidak terhitung, tapi telapak atau juga dengan rambut bekas sentuhan baginda Nabi tadi itu tidak dicukur sama beliau. Ini sudah berapa kali gunting, sudah berapa kali cukur, yang kanan, kiri, belakang semuanya dia dicukur, kecuali bagian depan panjang sekali, entah berapa meter panjangnya. Bagaimana cara mengatur rambut tak kisah. Jadi kenapa bang? Kenapa itu disimpan? Sebab hak depan ubun-ubunku tu masa aku kanak-kanak baginda pernah sentuh di situ. Aku tak nak gunting, tak nak kerat, tak nak buang rambut yang mendapatkan kehormatan dengan sentuhan telapak tangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan Aba Mahdura radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tahu cerita-cerita yang diceritakan tentang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, rambut baginda yang diagi-agikan. Nah, kita nanti ada beberapa pertanyaan. Jadi baginda pada masa bertahallul tahun ke-10 dan bertahallul pada tahun ke-7, Umratul Qadha yang pertama, kemudian Hajjatul Wada yang kedua. Jadi pada waktu Nabi kita duduk menghadap kiblat dan akan digundul oleh sahabat, maka pada waktu itu Nabi kita perintahkan Sayyidina Abu Talha untuk mengagih-agihkan rambut gundulan baginda kepada para sahabat. Nah, jadi kalau tabaruk itu haram, apalagi kalau sampai membawa kepada syirik, takkan baginda babitkan orang kepada benda haram, juga kepada perkara yang boleh menjejaskan iman dan yakin. Ini Nabi kita suruh, dan Nabi kita restu. Tengok mereka merebut-rebutkan bekas air wudu, Nabi kita tak pernah komplain. Ada yang minum karena Nabi kita tak salahkan. Ada yang minum kencing, Nabi kita juga tidak salahkan. Ada yang meminta tongkat Nabi kita tidak salahkan. Ada yang minta jubah Nabi kita tidak salahkan. Ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, puluhan, mungkin ratusan para sahabat Nabi yang bertabaruk dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Khalid bin Walid, pada masa rambut Nabi kita digunting atau digondol, Allahumma arhamil muhalliqin, maka aku dahului mereka semuanya untuk mengambil rambut baginda di bagian depan. Kemudian daripada ubun-ubun aku letakkan juga di dalam sorbanku, tabarrukan. Jadi pergi ke sana kemari ada beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Bukan kena rambut, tapi kena rambut tadi itu pernah ada di kepala manusia yang tidak ada tandingannya, manusia yang paling dicinta dan yang paling disayang dan yang paling diagungkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah tak nak kecewakan Sayyidina Khalid dan pasukan yang pada saat ada rambut sahaja, tidak lebih daripada beberapa helai rambut di kepala Sayyidina Khalid bin Walid yang diletakkan di dalam sorban. Tiap kali aku menjadi panglima perang, selalu dan senantiasa aku mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita teruskan, mungkin ada pertanyaan.
dari stadion dipersilahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Syafiqah Az-Zahar daripada Facebook. Mohon pencerahan sekiranya seseorang yang wajib kita taat seumpama ibu bapa kita yang menghina sunnah Nabi SAW, bagaimanakah kita nak menghadapinya? Apakah masih patut kita taati ibu bapa tersebut? Jadi supaya jangan rancu pembicaraannya, taat bakti setia itu sebagai satu kewajiban. Jadi jangan sampai kalau pada saat dengan seseorang terbabit melakukan satu kesalahan, sehingga dengan kita juga berbuat salah. Jadi jangan sampai kesalahan dibalas dengan kesalahan. Dalam kaidah kita mengatakan ad-dararu yuzal, kemudaratan harus kita elakkan, harus kita lenyapkan, harus kita tanggalkan. Walakin la yuzalu bid-darar, tapi tidak boleh mengatasi kemudaratan dengan kemudaratan. Mak ayah bersalah karena mencerca dan mencaci maki baginda Nabi. Terus dengan kita juga melakukan benda yang sama, bersalah karena dengan kita tidak taat dan juga tidak setia kepada mereka. Itu jelas sikap yang tidak bijak, bahkan tidak betul. Bijaknya macam mana? Bijaknya kalau pada saat mak ayah kita sakit, apa yang kita lakukan? Apakah pada waktu mak ayah sakit kita marahi, atau kita tinggalkan, atau kita tak bagi makan? Tak, kita berobat. Jadi macam mana dengan kita boleh melakukan usaha yang sehingga menjadi asbab orang tua kita jadi sembuh. Mungkin kita bawa ke klinik, kita bawa ke hospital, mungkin dengan jampi-menjampi, mungkin juga dengan perobatan tradisional, dengan cara macam mana saja untuk kita menyembuhkan penyakit yang menimpa mak ayah kita. Begitulah juga seketika yang tertimpa penyakit tadi itu bukan fisikal daripada ibu bapa kita, itu juga daripada masyarakat kita. Yang tertimpa penyakit tadi itu adalah rohaninya, akidahnya, pemikirannya, perbuatannya. Nah juga kita dengan sikap yang sama kita obati. Bagaimana cara kita mengobatinya? Dengan cara bernasihat. Kita berikan teguran, kita berikan bimbingan, kita berikan nasihat. Mak tak macam tu, mana boleh macam tu. Takkan dengan begitu dicerca dan dicaci maki, takkan dengan begitu dihinakan sedemikian rupa. Insan yang paling berjasa kepada kita, keberadaan mak ayah sendiri dan kita semuanya, sebabnya adalah Rasulullah SAW. Nabi kita dapat ticannya apa daripada kita? Apa dapat 5 kupang duit, saban subuh dapat nasi lemak, atau dapat nasi kerabu? Tak ada. Nabi kita bimbing kita agar kita selamat. Nabi kita ajak kita agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nabi kita bertumpus-tumus daripada sejak Nabi kita mendapatkan wahyu yang pertama sampai wafat, yang Nabi kita pikirkan itu adalah kesejahteraan umat. Tak ada kepentingan apapun dan tidak minta upah, tidak minta balasan daripada sesiapa. Takkan baginda yang semacam itu kita benci, kita beli, kita cerca, ataupun juga dengan kita abaikan nasihat-nasihat yang Nabi kita nasihatkan. Jadi saya simpulkan dengan pertanyaan yang pertama, jelas suatu benda yang tidak layak dan tidak bijak kalau sampai dengan kita memusuhi mereka berdua kalau pada saat mereka terbabit dalam satu kesalahan, kecuali kalau dah kita nasihati, kita berikan bimbingan, pedoman, tak macam tu, atau kalau rasa-rasa tidak mempan dan tidak berkesan dengan kita tanyakan kepada orang alim. Ayo kita tanyakan, kita minta pencerahan, minta penjelasan dan keterangan daripada guru, daripada orang yang netral, daripada ulama kegemaran mak ayah sendiri. Macam mana kira-kira benda yang mak katakan tadi itu? Nah, jadi dengan kita berupaya untuk memperbetulkan yang salah, bukan kita musuhi. Memang kewajiban kita melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, tapi tidak boleh dengan kita mengatasi perkara mungkar atau memerintahkan perkara ma'ruf dengan perkara yang tidak diridhoi atau perkara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah